Sejak diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2019, penyelenggaraan yang seharusnya berlangsung di 2021 mundur ke 2023. Namun batalnya drawing oleh FIFA menimbulkan tanda tanya akankah Piala Dunia U20 di Indonesia juga ikut dibatalkan. Untuk membahas dampak batalnya drawing ini, kita terhubung dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat pagi, Bang Towel. Selamat pagi, bagaimana? Iya, Bung Towel, drawing dibatalkan yang seharusnya tanggal 31 Maret akan dilaksanakan. Apakah ini menjadi sinyal juga batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20? Ya, artinya kepastian status tuan rumah Indonesia menjadi ada ketidakpastian ya dengan kalimat dibatalkan. Jadi tahapan Piala Dunia U20 salah satunya drawing 31 Maret itu dibatalkan. Ini beda kalau kalimatnya postpone, diundur gitu kan. Kalau diundur berarti kan ada kemungkinan gitu loh. Optimisnya masih ada lah. Tapi kalau dibatalkan, nah ini yang membuat ketidakpastian. Akhirnya sekarang positioningnya semua ada di FIFA gitu loh. Ya. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah atau PSSI menyikapi hal ini sehingga tidak merembet ke agenda olahraga lainnya? Yang pertama saya melihat bahwa kalau kita tarik mundur Israel lolos Piala Dunia U20 itu Juli 2022 atau Juli tahun lalu. Artinya saya melihat bahwa panitia nasional untuk Piala Dunia U20 INAFOK yang isinya adalah banyak kementerian termasuk Menlu, termasuk Mendagri, ini agak kurang peka, agak kurang sensitif terhadap isu tentang Israel gitu loh. Sehingga yang celakanya adalah kurang dari 2 bulan sekarang isu ini justru meledak menjadi bola panas, bola liar, dan itu yang sepertinya membuat respon FIFA menjadi sangat keras gitu loh dengan dibatalkannya drawing Piala Dunia U20. Ya, akankah ada sanksi yang dikenakan dari FIFA ke Indonesia? Ya harapan sih tidak ya sanksi ya. Tapi kalau kita lihat dari kalimat penjelasan kemarin Exco PSSI Arya Sinulinga dalam kalimatnya setelah menyampaikan tentang pembatalan dari FIFA, lalu berharap bahwa kita tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola internasional. Ini kan sebuah sinyal, sebuah alarm. Jadi kekhawatiran itu ada, tapi semoga tidak. Ya, Bang Towel, bagaimana Anda melihat soal adanya sejumlah penolakan yang dilakukan sejumlah gubernur untuk timnas U20 Israel bermain Indonesia? Contohnya kemarin ya Gubernur Bali, Iwayan Koster yang menolak bahwa adanya drawing di Bali. Ya itu ironisnya karena dalam Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang pembentukan panitia nasional FIFA U20 INAFOK namanya yang diketuai oleh Menpora dengan tim pengarahnya, ketua tim pengarahnya adalah Menko PMK, lalu diisi anggotanya adalah banyak kementerian, di situ juga ada Mendagri. Jadi saya melihat ini koordinasi Mendagri dengan para gubernurnya kan menjadi pertanyaan gitu loh. Ketika Gubernur Bali dan misalnya Gubernur Jateng menyatakan penolakannya gitu loh. Jadi dalam konteks itu saya menyayangkan ketidakpekaan INAFOK, ketidakpekaan atau tidak sensitifnya INAFOK terhadap isu Israel ini gitu loh. Padahal Israel ini lolos sejak Juli 2022 sebagai runner up di kualifikasi Piala Eropa U19 2022. Bung Towel, apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan Indonesia ke FIFA? Lalu apakah menurut Anda ini ada campur aduk soal kepentingan politik dengan olahraga terutama di ajang sepak bola? Ya jelas ini ada campur aduk soal politik dan sepak bola gitu loh. Kalau sejati-jatinya sepak bola, baik di statuta FIFA maupun statuta PSSI sebagai negara anggotanya, sebagai federasi anggotanya, itu ada asas atau prinsip netralitas dan non-diskriminasi. Jadi sepak bola itu harus bersifat netralitas dan non-diskriminasi, yang artinya juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik gitu loh, tidak bersinggungan dengan kepentingan politik, tetapi netral dan non diskriminasi. Itu sejati-jatinya gitu loh. Walaupun selalu ada kritik terhadap FIFA bahwa ada tudingan, ada kritikan terhadap FIFA, tapi positioning Indonesia saya pikir harus bisa memegang asas atau prinsip netralitas dan non diskriminasi itu supaya tidak terjadi campur aduk kepentingan atau gesekan kepentingan antara olahraga dan politik atau sepak bola dan politik.
Ya, lalu Bung Toel, bagaimana pendekatan pemerintah atau PSSI kepada sejumlah kepala daerah yang menolak kedatangan tim Israel ini? Ya, saya pikir apa yang bisa dilakukan adalah memastikan kondisi dalam negeri menjadi lebih kondusif. Karena kepastian atau bidding tuan rumah kita atau dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 juga ada komitmen, ada kesanggupan, ada kesediaan. Jadi waktu itu kan surat pernyataannya bukan hanya saja dari PSSI, tapi Ya. juga dari pemerintah. Dalam hal ini ada banyak kementerian, ada banyak pemimpin-pemimpin daerah yang dimintai surat atau menandatangani surat kesediaan atau kesanggupan. Nah, ini yang sepertinya menimbulkan reaksi keras atau respon keras dari FIFA dengan membatalkan karena kurang dari 2 bulan isu yang seperti ini masih terjadi sehingga soal keamanan dari tim finalis menjadi hal yang pertanyaan besar gitu loh. Padahal seharusnya ketika hanya tinggal kurang dari 2 bulan, isu-isunya hanya isu-isu teknis lah. Misalnya soal persiapan stadion dan sebagainya lah, infrastruktur gitu loh. Yang memang harusnya pun itu sudah mendekati final, tetapi yang sifatnya teknis, bukan yang prinsip seperti ini gitu loh. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah kita saya pikir adalah mengkondusifkan situasi dalam negeri dan semoga kemudian FIFA masih bisa bertoleran dengan sisa waktu yang ada. Ya. Nah, Bung Toel, apa kira-kira lobby-lobby yang bisa dilakukan oleh PSSI kepada FIFA agar drawing ini tetap berlangsung di Indonesia? Kalau lobby, saya pikir lobbynya apa ya pemerintah kepada FIFA? Apakah lobbynya misalnya menolak atau mendiskualifikasi kan nggak mungkin. Secara prinsip pemilik event Piala Dunia U20 adalah FIFA. Indonesia adalah tuan rumah penyelenggara, nggak punya kewenangan untuk menolak gitu loh. Salah satu peserta tim finalis nggak punya. Atau misalnya nggak boleh bendera nasionalnya, nggak boleh national anthemnya ya. Apakah FIFA dan Israel juga akan menerima? Jadi pertanyaan besarnya lobby seperti apa juga yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kecuali lobbynya adalah meyakinkan FIFA bahwa kondisi di dalam negeri itu kondusif. Tetapi FIFA pun kan punya feedback dari pihak yang tidak resmi lah dengan kondisi Indonesia, nggak mungkin hanya satu channel aja, satu saluran saja. Jadi artinya kan ketika membatalkan drawing di Bali, FIFA juga membaca situasi yang terjadi di Indonesia terhadap penolakan-penolakan itu. Baik. Oke, Bung Toel, terakhir singkat saja, bagaimana dampak jika dibatalkan ini U20 ini, bagaimana dampak terhadap mental pemain? Iya, mereka tentu berharap banyak bisa tampil di ajang paling prestis, paling ultimate di kelompok usianya. Ya semoga cita-cita mimpi mereka masih bisa tercapai ya. Walaupun sekarang berarti kan mereka ada rasa was-was, khawatir ini situasinya berlanjut lebih buruk atau lebih negatif gitu loh buat status tuan rumah Piala Dunia. Tapi semoga tidak lah. Semoga tidak. Gitu. Oke, berarti kita tunggu adalah bagi komunikasi insan bola terhadap berharap Piala Dunia bisa tetap ada di Indonesia, lalu persoalan dalam negeri bisa menjadi lebih kondusif dan FIFA tetap memberikan toleransinya. Baik, berarti yang kita tunggu adalah bagaimana komunikasi antara PSSI kepada FIFA agar tetap berlangsung dan sepak bola tidak dipolitisasi begitu ya Bung Towi. Terima kasih Bung Tommy Welly selaku pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Bung.